Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? I hope you all fine. Okay, before we start our study today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, menjelaskan interaksi sosial di lingkungan sekitar, dan menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Teman-teman, dapatkah kamu menyebutkan dari mana kedua tarian tersebut berasal? Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya, misalkan tarian daerah. Bagaimana dengan lingkunganmu? Apa saja keanekaragaman budaya di lingkungan sekitarmu? Menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat. Dalam masyarakat, tentunya kita menemui berbagai macam keberagaman. Yang pertama, kita bisa menemukan keberagaman agama. Di Indonesia, mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 2. Keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Malayan Mongoloid dan Melanesoid. Sedangkan sukunya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan masih banyak yang lainnya. Dalam keberagaman budaya, setiap suku memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya. Adat istiadat, tarian tradisional, baju daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Menjelaskan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau tersebar di seluruh Nusantara. Bentuk negara ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya raya akan keberagaman. Keberagaman ini semestinya disikapi dengan bijaksana. Perbedaan suku, budaya, serta agama bukanlah penyebab terjadinya perpecahan. Keberagaman tersebut justru menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul daripada negara lain. Berikut adalah contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama adalah menghargai orang yang sedang beribadah. Tidak membeda-bedakan teman, menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain, melestarikan budaya Indonesia, mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing, dan mempelajari budaya daerah lain. Pernahkah teman-teman mencicipi rendang? Dari manakah rendang itu berasal? Apakah teman-teman tahu? Nah, rendang adalah berasal dari suku Minangkabau. Selain terkenal rendangnya, suku Minangkabau juga memiliki adat dan budaya yang masih kental hingga sekarang. Adat dan budaya tersebut antara lain adalah makan bajamba. Makan bajamba bertujuan untuk bersosialisasi. Makan bajamba atau makan barapak adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh suku Minangkabau dengan cara duduk bersama di sebuah ruangan yang sudah disepakati. Interaksi sosial di lingkungan sekitar. Sepulang belajar kelompok di rumah Edo, Lani dan keluarganya pergi makan di sebuah tempat makan di pinggir pantai. Di sana, Lani memakan ikan bakar. Apakah kamu mengetahui dari mana ikan tersebut berasal? Ya, ikan-ikan tersebut berasal dari laut atau sungai yang ditangkap oleh nelayan. Dalam hal ini, terjadi interaksi antara nelayan dengan lingkungannya, yaitu laut tempat menangkap ikan. Ikan yang didapat lalu dijual. Proses menjual tentunya memerlukan bantuan orang lain. Dengan adanya orang lain, terjadi interaksi sosial. Maka, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Gambar berikut ini adalah contoh interaksi di lingkungan pegunungan. Apa saja tanaman yang dapat tumbuh subur di dataran tinggi? Selain tanaman, apakah ada hal khusus yang dapat kita temukan di dataran tinggi? Ya, berikut ini adalah contoh interaksi sosial yang berada di dataran tinggi. Petani menanam bibit teh. Kemudian, petani menjaga bibit agar tidak terserang hama. Setelah tanaman teh dirawat, maka petani akan memetik daun teh tersebut. Kemudian, teh akan didistribusikan. Dalam proses tersebut, maka terjadilah interaksi sosial. Menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Pernahkah teman-teman membaca atau melihat iklan di media cetak atau di media elektronik? Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur dalam iklan. Unsur-unsur dalam iklan adalah kalimat harus menarik dan jelas. Jenis tulisan harus mudah dibaca. Warna gambar dan tulisan harus kontras. Gambar sebaiknya mewakili iklan. Informasi juga harus tertulis jelas. Nah, perhatikan contoh iklan berikut. Gambar berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Kriteria iklan layanan masyarakat adalah tidak komersil. Yang kedua, tidak mengandung sara. Yang ketiga, tidak memihak suatu badan usaha atau politik tertentu. Ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Berwawasan nasional, bersifat memengaruhi, bertujuan untuk kebaikan hidup masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan atau imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang suatu hal. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Now, let's close our study today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.